Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku sekalipun hanya lewat online. Tapi saya percaya Tuhan senantiasa memberkati hidup saya dan saudaraku. Mari kita siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang dahsyat, Bapa kami yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan kami datang menundukkan diri di hadirat-Mu. Kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Kami akan memuji, menyembah Tuhan. Dan kami percaya waktu kami memuji Tuhan, maka Tuhan siap memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dari awal pertengahan sampai selesainya, Tuhan sendiri akan berkati. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari dengan iman naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Ada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
sama-sama kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu, Bapa. Haleluya, ku bersyukur kepadamu. Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu ada bagi hidupku, Tuhan. Haleluya. Ya haleluya. Haleluya. Haleluya, Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la base. Iya na 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 mo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur punya Engkau ya Yesus dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Yesus. Kami bersyukur punya Yesus. Karena hanya Yesus yang selalu setia bersama dengan kami umat-Mu. Waktu kami ada dalam pergumulan, waktu kami ada dalam masalah, Engkau Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami hanya bisa membalas segala kebaikan-Mu lewat pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadirat-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku.
percaya dengan pujian ini, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Light of Blessing Ministry, kita ada kembali dalam ibadah raya minggu, ibadah yang penuh dengan berkat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita buka hati, siapkan hati kita akan menerima berkat pengurapan roh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau minggu yang lalu kita boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus, di mana hari Pentakosta, tercurahnya Roh Kudus ketika 50 hari setelah Yesus naik, 50 hari setelah Yesus bangkit. 10 hari yang lalu atau 10 hari sebelum Pentakosta, Yesus naik ke surga. Dia berkata apa sebelum naik ke surga? Aku akan mencurahkan rohku, aku tidak akan meninggalkan engkau seorang diri, tetapi aku akan memberikan penolong, memberikan penghibur, sehingga engkau tidak akan seorang diri, tetapi ada rohku yang akan tinggal di dalam kita semua. Nah saudara dikasih Tuhan, hari Pentakosta adalah hari yang luar biasa, harus kita peringati. Dan betul, semua kita memperingati hari Pentakosta. Kita mau buka firman Tuhan hari ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13 berkata begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapinya, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel ditugaskan Tuhan, diperintah Tuhan, harus pergi kepada seorang yang bernama Isai dari Bethlehem. Dia harus pergi ke Bethlehem. Dia cari seorang yang bernama Isai, karena di antara anak-anaknya akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Pada waktu itu raja Israel adalah Saul. Kalau kita baca firman Tuhan di perikop sebelumnya, Saul seorang raja yang dipilih Tuhan, raja pertama Israel. Tetapi dalam perjalanannya dia, kepemimpinannya dia, ada hal-hal yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya Tuhan murka terhadap Saul, dan Tuhan melepaskan jabatan raja itu daripada Saul. Apa yang terjadi? Tuhan mencari pengganti raja lainnya. Tuhan mengganti Saul untuk menjadi raja atas Israel. Dan pilihan Tuhan luar biasa. Tuhan gak pilih pakai sayembara, saudara. Tuhan gak pilih kayak pemilihan Putri Indonesia atau pemilihan Abang None Jakarta. Tetapi Tuhan pilih dengan caranya yang ajaib. Dari surganya, dari
tatanya. Dia memperhatikan setiap anak manusia. Dia melihat setiap anak-anaknya. Dan dia memilih ada satu orang yang berkenan di hatinya katanya. Apa yang terjadi? Dia menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem. Cari yang namanya Isai, di antara anak-anaknya akan kupilih dan kuangkat menjadi raja. Apa yang terjadi saudara? Sampailah Samuel di Bethlehem. Dia bertemu dengan Isai, dia mengadakan upacara pengorbanan, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu Isai diundang, dibilang apa? Isai, bawa anak-anakmu, karena dari anak-anakmu akan kupilih menjadi raja. Tuhan akan memilih menjadi raja. Wah, Isai senang. Di antara anak-anaknya akan dipilih Tuhan. Ini bukan raja sembarangan, raja atas wilayahnya, atas Israel, atas bangsanya. Anak yang pertama dikasih keluar saudara. Anak yang pertama Eliab, parasnya, perawakannya, fisiknya bagus. Tetapi Samuel bawa ini kepada Tuhan. Tuhan, ini kau orangnya? Tuhan jawab apa? Bukan dia orangnya. Ternyata Tuhan tidak pernah lihat apa yang ada di luar saudara. Karena itu firman Tuhan di ayat yang keberapa? Yang ke 8, ke 6 dikatakan, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, pikirnya sungguh di hadapan Tuhan ini sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel pertama kali lihat Eliab, dia yakin ini orangnya karena orangnya tinggi, parasnya bagus, perawakannya bagus, secara fisik sangat menunjang untuk dia menjadi raja. Tetapi apa dikatakan? Firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang paras atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Apapun yang engkau hari ini lihat, apapun yang kau miliki hari ini, jangan merasa saya gak punya apa-apa, saya gak pintar, saya gak cantik, saya gak kaya, saya gak bisa apa-apa. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita diurapi Tuhan, Tuhan gak pernah lihat itu. Tuhan gak pernah lihat latar belakang kita. Dia gak pernah lihat berapa isi tabungan kita. Dia gak pernah mau tahu apa isi otak kita. Tetapi yang dia lihat adalah hati kita yang memiliki ketulusan kepada Tuhan, kesetiaan penuh kepada Tuhan. Karena itu orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang kedua, dia bawa lagi anak yang kedua. Keluarlah Abinadab. Waktu Abinadab keluar, Samuel berpikir mungkin ini orangnya. Orang yang sama parasnya, orang yang mirip dengan Eliab, perawakannya tinggi, karena mereka adalah tentara-tentara, prajurit-prajurit. Tetapi Tuhan bilang juga bukan. Apa kata Tuhan? Bukan ini orangnya. Kemudian diberilah anak yang ketiga, namanya Syama. Ketiga anaknya ini adalah prajurit. Ketiga anak ini suka berperang, terbiasa berperang. Dan apa yang terjadi waktu anak yang ketiga lewat, dikeluarkan, Isai berpikir bahwa ini pasti Syama, karena dari ketiga ini yang pertama bukan, kedua bukan. Nah, ini pasti yang ketiga nih. Tapi apa yang terjadi waktu yang ketiga dikasih keluar oleh Isai, ternyata Tuhan juga bilang apa? Bukan ini orangnya. Akhirnya Isai mulai pikir, ya udahlah yang mana aja deh. Yang keempat dikasih lihat, yang kelima lagi dikasih keluar, keenam sampai yang ketujuh, semuanya dikasih lihat kepada Samuel. Semuanya dihadapkan kepada Samuel. Dan Samuel bilang apa? Bukan mereka semua orangnya. Apa yang terjadi? Samuel bilang sama Isai, ya anakmu Isai, tetapi dari 7 ini bukan semuanya. Apakah masih ada anakmu yang lain? Kemudian Isai berkata, oh iya, masih ada satu, tapi dia sedang di ladang. Saudara yang dikasih Tuhan, even Isai pun tidak mengingat Daud. Even papanya pun tidak mengingat Daud. Kalau dia tahu bahwa anak-anak disuruh berkumpul semua, dia pasti ingat, oh iya, ada anakku yang ada di ladang. Panggil dia, suruh pulang, karena ini penting nih, acara momen penting.
Tetapi tidak diperhitungkan Isai, karena dipikir itu anak kecil, nggak mungkin lah. Saudara dikasih Tuhan, engkau mungkin merasa masih muda, engkau mungkin merasa belum ada apa-apa, engkau mungkin merasa tidak punya apa-apa. Saya hanya bekerja sebagai pedagang, saya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, saya bekerja sebagai karyawan biasa, saya nggak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa dipakai Tuhan? Tuhan tidak pernah melihat apa yang menjadi pegangan atau sekeliling kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Dan apa yang terjadi waktu Daud disuruh pulang, Daud dengan polosnya, karena dia masih anak-anak, dia pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi, dia pikir ada apa, pesta apa ini, upacara apa ini. Dia masuk ke dalam, mungkin dia hampiri semua, dan dia berkata, halo semuanya. Waktu dia lihat keadaan di dalam, dan Samuel berkata kepada Tuhan, Tuhan apakah ini orangnya? Dan Tuhan langsung menjawab, inilah orangnya. Saudara dikasih Tuhan, apa yang direncanakan manusia, apa yang dipikirkan manusia, tidak seperti apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Manusia mungkin berpikir Daud nggak ada apa-apanya, Daud orang biasa, Daud hanya seorang gembala, nggak ada kebisaannya. Tetapi Tuhan melihat hatinya Daud, sehingga Daud diurapi Tuhan, sehingga Daud diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan ayat yang kedua 13 ini berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, sejak dia diurapi oleh Samuel, sejak dia diurapi oleh Tuhan melalui Samuel, dan seterusnya, maka roh Tuhan hingga atas Daud. Roh Tuhan menyertai Daud. Saudara dikasih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan akan melihat berkat-berkat Tuhan. Apa berkat-berkat Tuhan bagi orang yang diurapi Tuhan? Yang pertama, saya belajar saudara bahwa orang yang diurapi Tuhan, kita mau baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud, seorang yang tidak punya pengalaman berperang, tetapi ketika menghadapi musuh yang besar yang bernama Goliat, dia nggak pikir panjang, dia nggak mikir, wah gimana kalau saya ngelawan ya, anak kecil saudara, wah habis sih saya dimakan Goliat. Tetapi karena ada roh Tuhan di dalamnya, yang pertama, ketika kita diurapi Tuhan, maka kita memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika roh Tuhan ada di dalam kita, apapun tantangan di depan kita, apapun masalah sebesar apapun di hadapan kita, kita bisa berkata, engkau masalah, engkau Goliat, boleh mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Walaupun dia gak punya kekuatan apa-apa, dia gak punya senjata apa-apa, tapi dia tahu bahwa dia punya senjata, yaitu nama Allah di atas segala Allah. Karena itu dia memiliki keberanian yang luar biasa. Orang yang diurapi Tuhan, yang pertama, dia akan memiliki keberanian yang datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, bagaimana ketika orang diurapi Tuhan, berkat apa? Kita baca dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Yang kedua, berkat orang yang diurapi Tuhan, Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Engkau jadi karyawan-karyawan yang berhasil, engkau jadi pengusaha-pengusaha yang berhasil, engkau jadi businessman, engkau jadi pedagang yang diberkati Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan percayakan, yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terus saya ibu rumah tangga berhasilnya gimana? Kita jadi ibu rumah tangga yang berhasil, membawa keluarga kita kepada Tuhan, membawa suami kita makin dekat sama Tuhan, membawa anak-anak kita semakin takut akan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil. Kalau kita diurapi Tuhan, ada promosi, ada keberhasilan, ada berkat yang luar biasa yang kita terima. Yang ketiga, yang terakhir, apa berkat orang yang diurapi Tuhan? 1 Samuel pasal ke-18 ayat 28. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Ketika Daud menerima pengurapan melalui Nabi Samuel, pengurapan dari Allah, pengurapan dari Tuhan, maka hidupnya Daud disenangi banyak orang.
Hidupnya Daud disukai banyak orang. Orang melihat Daud, itu raja kita. Orang melihat Daud, itu pahlawan kita. Orang melihat Daud, menyaksikan karya yang Tuhan kerjakan, bahwa lewat kepemimpinan Daud, bahkan lewat keperkasaan Daud, lewat keberanian Daud, bangsa Israel menang bertanding dengan orang Filistin. Karena 1 lawan 1 Daud dengan Goliat. Semua orang mendengar berita itu, semua orang tahu tentang kisah itu. Dia bagaimana Daud berperang melawan Goliat, dan akhirnya hanya dengan 1 umpan batu Daud bisa mengalahkan Goliat. Saya percaya kisah ini menjadi sejarah dan turun-temurun diceritakan. Pada saat itu, zaman itu, waktu Daud masih ada, semua orang Israel pasti mendengar tentang ini, karena ini ancaman besar. Orang Filistin berperang one by one, ya kan? Kalau satu kalah, semua bangsanya kalah. Siapa yang mewakili Israel? Akhirnya Daud, gak ada yang berani. Bahkan rajanya pun Saul tidak berani pada saat itu. Dan akhirnya Daud maju. Dia tampil sebagai seorang pahlawan, dan betul, akhirnya dia menang. Setelah kejadian itu, saya percaya viral itu, saudara. Belum ada sosial media, tetapi kusuk bicara sana sini, semua orang Israel mendengar bahwa ada pahlawan dari Israel yang bernama Daud. Sehingga apa? Daud dikasihi semua orang. Daud dicintai banyak orang, disayang oleh orang Israel. Berkat yang ketiga, ketika Tuhan mengurapi kita, kita hidup dalam pengurapan Roh Tuhan, maka hidup kita disenangi orang, hidup kita disukai orang. Artinya apa sih? Hidup kita jadi berkat. Bukan waktu kita ada orang minggir, orang kabur, males ada dia. Mulutnya tukang nyinyir, males ada dia. Hidupnya senangnya sombong, males sama dia, pasti mau gosip. Tetapi waktu kita ada, orang bilang apa? Saya senang bercerita dengan kamu, saya mau didoakan kamu, saya mau sharing dengan kamu. Lewat hidup kita, orang diberkati, orang dipulihkan, orang mengalami berkat Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hiduplah minta pengurapan dari Roh Tuhan. Roh Tuhan siap dicurahkan, Roh Kudusnya diberikan buat kita. Apa kata firman Tuhan? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya kita sadar bahwa di dalam kita ada kuasa. Kuasa inilah yang membuat kita berani, membuat kita maju terus, hadapi masalah, tantangan, persoalan. Kita tidak cengeng, kita tidak mundur, kita tidak menyerah, tetapi kita berjalan maju. Ada Tuhan yang berjalan menyertai saya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, diurapi Tuhan, kita memiliki keberanian karena ada kuasa di dalam kita. Kalau kita diurapi Tuhan, apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika Roh Tuhan mengurapi kita, maka hidup kita menjadi berkat. Kita dikasihi semua orang. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Hiduplah dalam pengurapan Roh Tuhan. Mulutmu diurapi Tuhan, pikiranmu diurapi Tuhan, tindakanmu diurapi Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan dalam tuntunan Roh Kudus, semuanya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Sehingga hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah di minggu hari ini, dalam ibadah Light of Blessing Ministry. Hamba berdoa Tuhan, kami anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, minta pengurapan Roh Tuhan, pengurapan Roh Kudus boleh turun ke atas setiap jemaatmu. Satu persatu diurapi Tuhan, satu persatu dilawat Tuhan. Sehingga ketika hidup kami boleh diurapi Tuhan, hidup kami menerima pengurapan Roh Allah, maka hidup kami, di dalam kami ada kuasa. Supaya hidup kami menjadi orang-orang yang berani hadapi masalah, tantangan yang berat sekalipun. Kami tahu ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Dan hidup kami akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Mungkin kami harus lewati beberapa kegagalan, tetapi akhirnya Tuhan memberikan keberhasilan yang gilang gemilang. Dan yang terakhir Bapa, biar hidup kami diurapi Tuhan, maka hidup kami menjadi berkat. Kami dikasihi banyak orang, kami disayangi banyak orang. Kami ada untuk bisa menjadi jawaban buat orang lain. Berkati Light of Blessing Ministry, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Berkati gembala jemaat, berkati jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kami boleh dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami terima pengurapan Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjalan dalam pengurapan Roh Allah, Roh Kudus yang sudah dicurahkan buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.